Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahun awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamin nabiyyin wal mursalin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka ladulmun adzim. Al-ayah. Jamaah masih semangat? Jamaah KSI atau KJP ya. Kajian Jumat pagi yang dimuliakan Allah dan dibanggakan oleh semuanya makhluk-makhluk Allah, karena hari ini kita sedang berada dalam jalur yang benar, jalur yang ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus untuk menggapai kebahagiaan di dunia hasanah wa fil akhirati hasanah. Puja dan puji milik Allah Rabbul Izzati yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya. Atas irodahnya kita berada di dalam tempat yang insya Allah penuh keberkahan ini. Semakin berkah manakala semuanya konsen untuk mendengar, menyimak dan mengambil hikmah atau ilmu dari acara ini, sehingga hari esok bahkan satu jam kemudian kita mengubah diri ya, menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan taufik dan hidayah senantiasa bersama kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya dan umatnya sehingga akhir zaman, termasuk kita semuanya. Mudah-mudahan janji Rasulullah dan kita akan memberikan pertolongan di yaumil qiyamah nanti, kita termasuk orang-orang yang mendapatkan pertolongan itu, syafaatul uzma, pertolongan di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita baca sholawat tibil qulub yuk. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala lahir dan batin. Allahumma ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abada liwasifaiha wa nuril abasari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi. Maaf nih, suaranya masih sisa ada serak-serak kering ya. Karena hampir seminggu ini suaranya
sisa-sisanya. Baik, alhamdulillah. Kalau kemarin masih ngajar di mana kemarin tuh, Teban Syariah masih berat itu. Saya udah agak ringan ya. Nah, mudah-mudahan berkah lah. Bagi saya ya ditugasi untuk ini, alhamdulillah. Baik, sebagai seorang mukmin orang yang beriman adalah menjadi satu kewajiban kita untuk yang pertama adalah la tusyrik bil, jangan menyekutukan Allah. Perbuatannya syirik, orangnya musyrik. Ya, syirik bukan sirik. Kalau syirik bahasa Sunda iri, ya. Ini syirik, orangnya musyrik. Kenapa? Inna syirka ladulmun adil. Sesungguhnya syirik itu adalah dosa besar. Ya. Jadi tanamkan di kita, jangan sampai ada kekuatan lain kecuali Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Harus terus dikumandangkan itu supaya tidak ada pemikiran dalam, atau tidak ada pikiran, tidak ada niatan-niatan meyakini kekuatan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut kehilangan informasi dari gadgetnya, nah, berarti itu sudah menyekutukan Tuhan itu. Takut tidak main game. Kalau main game, kalau tidak main game, tidak update, ya. Jadi yang pegang-pegang HP masih lihat-lihat yang lain-lain, ketakutan ini, ketakutan itu, berarti dia masih ada hati ketakutan kepada Allah. Tidak tahu kalau Allah adalah Maha Kuasa segala sesuatu. Mari kita tanamkan sekali lagi, jangan menyekutukan Allah. Saatnya kita talabul ilmi, fokus supaya keimanan kita bertambah naik. Semakin kita tahu bahwa tidak ada kekuatan, tidak ada yang memberikan kebahagiaan, tidak ada yang memberikan ilmu illallah kecuali Allah. Sepakat ya? Jamaah? Sepakat kita. Teknologi boleh maju, computerize terus berkembang, semua menggunakan sistem alat transportasi dari kecepatan 60, 100 sampai 300 km per jam, kereta cepat. Teknologi boleh maju itu, tapi itu tidak akan menggantikan kemahabesaran, kemahakekuasaan, kemahehebatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, ini ada calon IT, calon kiai juga ya, yang pinter IT kiai, yang pinter teknologi pangan, yang IT kiai atau ustadz. Wah subhanallah, karena ustadz siapa saja bisa, ya, asal mau belajar. Ya, walaupun ya mungkin nanti harus tambah-tambah lagi nanti ilmu-ilmu yang mendukung pada. Jadi yang pertama adalah jangan menyekutukan Allah. Yang kedua, kita tanamkan diri kita adalah cinta Rasul. Ya, cinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sayang sekali soundnya nggak bisa aktif ya. Ini ada beberapa cuplikan bagaimana mencintai Rasul, ya.
supaya kita, kenapa kita harus cinta pada Rasul? Karena syariatnya Islam sampai ke Cipacing ini, Islam sampai ke Cicalengka, Majalaya, ke Garut, ke Aceh, ke Indonesia, ke mana-mana menyebar dunia ini, syariatnya karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dibukakan dari jalan yang gelap, ya, kepada jalan yang nur penuh cahaya. Harapan masa depan sudah tergambar, informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan beliau sudah memperlihatkan bagaimana kesuksesan beliau dalam menjalani kehidupan, baik sebagai dirinya pribadi, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala pemerintahan. Ya, Rasul ini sudah memperlihatkan dan menjadi tauladan bagi kita semuanya. Jangan menyebutkan Allah, cinta Rasulullah. Yang ketiga adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya. Dan yang keempat, penuh kasih sayang di antara kita. Ya, saling menyayangi tanpa melihat batas karena laki dan perempuannya. Ya. Tapi semua makhluk Allah harus kita sayangi. Makhluk Allah itu ada manusia, ada bukan manusia. Alam semesta ini makhluk Allah. Ya. Nah, oleh karena tadi yang karena pertama kita harus jangan menyekutukan Allah, bagaimana kita cara mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana caranya? Ini cara thariqah, salah satu thariqah jalan dalam rangka mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu pertama kita bisa melihat what do you feel? What the meaning? Apa yang kamu rasakan? Ya, apa yang kamu rasakan ketika melihat ini? Nah, ini semua kalau ada audionya, rasanya kita berada di pegunungan dengan gerciknya air, ya, indah nggak? Ya, kenapa indah? Kenapa indah? Karena air terjun, hutan, terus terasa tenang gitu, adem, ya, sama hijau. Ada mic satu lagi, mic, halo, micnya bisa nanti dicoba. Menurut perempuan nih, tadi kaum Adamnya, ini kaum Hawanya. Bagaimana Anda melihat ini? Kalau mungkin ada, bisa bunyi nggak? Di perempuan satu. Ya, katanya ada hijau, ya. Nah, apa ini? Papatong in the English. Capung, ya. Gimana? Ini makhluk Allah. Begitu indah, kita rindu. Mungkin nanti main kemana? Ke Ciwidey, ya, kebun teh, ya, Pangalengan, ya, Majalengka, ada antara sering itu apa namanya, Panyawian, ya. Ya, kalau nanti main ke Jawa Tengah, ke situ, ke Dieng itu, wah, umpak-umpakan
tanaman kentang ya kalau di sana ya. Kalau di kita ini apa namanya enteh gitu, di sana kentang. Hijau, subhanallah ya, indah ya. Kita senang sekali ngehajak di rumah, kadang-kadang bikin ya apa air terjun ya. Kan sengaja ada batu-batunya ya. Karena merindukan, semua merindukan keadaannya tenang ya, senang, dingin ya, hangat dingin ya, kalau airnya panas hangat dingin ya. Coba, katanya biasanya namanya kucing dan anjing itu apa? Bermusuhan. Tahu sejarahnya? Kenapa kucing dan anjing itu selalu bermusuhan? Tapi kalau ini bersahabat ya, bersahabat. Kalau Allah takdirkan ya bersahabat. Walaupun ini begitu kan, kalau ada kucing, wah anjing, atau ada datang anjing, kucing marah. Konon katanya dalam sebuah keterangan itu ketika Nabi Nuh alaihissalam ya sudah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan datang air bah, maka Nabi Nuh mengambil sepasang-sepasang binatang-binatang ya, karena ini akan lama dan bisa mematikan banyak binatang. Maka diambil sepasang-sepasang, kucing sepasang, anjing sepasang, harimau, semua binatang yang ada di situ sepasang-sepasang dinaikkan ke perahu Nabi Nuh alaihissalam. Ya, lama sekali perjanjiannya, tidak boleh selama ada di perahu itu melakukan hubungan. Kamu suami istri tidak boleh bersetubuh, karena kalau bersetubuh nanti beranak pinak, jangan-jangan nanti perahu itu berat sehingga bisa tenggelam ya. Sang anjing ini nggak tahan lama ya. Iya, anjing nggak tahan lama, akhirnya dia melanggar, melakukan hubungan ya dengan lawan jenisnya. Kucing tahu ya, dilaporkanlah oleh kucing ke Nabi Nuh alaihissalam, wahai Rasulullah, ini ada yang tidak melanggar perjanjian. Apa? Tuh Gogok melakukan ini. Begitu? Ya. Dipanggillah, diperingatkan. Ya, sudah yang sudah, tapi tidak boleh melakukan lagi. Si anjing ngaku, ya. Tidak akan diulangi lagi. Tidak lama lagi melakukan lagi, ketahuan sama kucing lagi. Kucingnya lapor. Ya, panggil lagi. Yang kedua ini si anjing nggak ngaku, ya, nggak ngaku. Nah, sampai kejadian ketiga kali bahan Allah apa Rasul kata kucing, ya wahai Nabiullah, doakan itu supaya, karena Nabi Nuh tidak melihat langsung gitu, ya, tidak melihat langsung, doakan supaya apa namanya ketahuan. Didoakan tuh Nabi Nuh ya. Pas kejadian ketiga kali itu susah melepaskan. Kucing laporan, wah betul, terbukti. Ya kalau katanya kalau anjing apa hubungan gitu suka lama. Ya. Nah itu, jadi disitulah mulai permusuhan itu. Ya. Jadi umumnya kalau kucing anjing ini tidak bersahabat, tapi kalau Allah berkehendak bisa terjadi seperti ini. Ya, damai rasanya. Kalau kucing anjing bisa berdamai, kenapa manusia
Tidak, yang punya akal. Eh? Ini marah induknya itu apa namanya? Marah atau sayang? Iya. Insting seorang induk atau ibunya terhadap anak, bagaimanapun binatang, dia sayang pada anaknya. Cuman caranya yang berbeda-beda. Ya, kita melihat caranya gimana, digendong susah. Dengan cara itulah kucing itu memindahkan anak-anaknya kalau migrasi, kalau pindah. Ya? Atau mungkin ada anak yang sedang menghadapi bahaya, dia ambil. Masya Allah. Ya, binatang Allah berikan insting sagalak-galakna meong cina wal ngahakan anakna. Ya, itulah induk dengan anak, apalagi ibu terhadap anaknya. Jadi kalau ada sentilan-sentilan dari ibu atau ayah yang menurut Anda mungkin berat, ya, sakit hati, tapi ingatlah, mereka itu karena sayangnya, cintanya kepada anaknya, tidak mau anaknya terjerumus. Ya, begitu. Kamu jangan begitu. Rokok habis berapa bungkusan, nanti bayar. Kerudungnya harus rapi. Ya, jangan sampai kelihatan rambutnya, karena aurat kalau dilihat setiap langkahnya adalah dosa. Dosa dirinya juga pada orang tua mewariskan. Alhamdulillah. Ya, sholatnya awas, jangan jaga sholatnya, karena rugi nanti kalau kita, Anda, anakku yang aku sayangi ini, kalau sampai lupa pada sholatnya. Jadi itu pecutan ataupun peringatan orang tua itu seperti halnya kalau kita kasihan itu cara kucing menyayanginya. Dan inilah yang kita tentunya pahami bahwa Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 54, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittatin ayyam summa stawal ars yukshil lailan nahara yatslubuhu hasisan wa syamsa wal qamara wa nuzuma musakharatin bi amri ala lahu khalqu wal amr tabarakallahu rabbul alamin. Alam semesta yang tadi digambarkan dengan air terjun, dengan pemandangan yang indah. Kenapa indah? Ada keseimbangan. Keseimbangan alam, keseimbangan kasih sayang. Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati, sesungguhnya Tuhanmu Allah yang telah menciptakan langit dan bumi fi sittatin ayam, dalam 6 masa. Kalau ayam itu kalau seharfiah hari, ya, 6 hari, ya. Tapi para mufassir, ahli tafsir menyebutkan adalah 6 masa, 6 periode yang panjang. Kita pernah mendengar teori Big Bang, ya, Big Bang itu hasil analisa para ilmuwan. Nah, ternyata Al-Quran pun demikian. Dari asap membentuk bagaimana kemudian terjadi. Ya, di dalam surat Al-Anbiya nyatakan, awalam yarul ladina kafaru anas samawati wal ardi kana taratqan. Pada mulanya bersatu padu, kana taratqan, kemudian kami pisahkan. Ya. Babataknahuma. Ya, di situ. Terpisah. Jadi asalnya satu kesatuan yang padu, kemudian terjadi ledakannya, kemudian menjadi planet-planet yang ada. Ya, di sini dikatakan summastawa 'alal ars yugsil laila wan nahar.
Kemudian lalu dia bersemayam di atas ars. Jadi jangan salah paham. Bersemayam itu berarti duduk di satu tempat yang ars, ya. Kalau duduk berarti Allah punya pantat, ya. Nah, sehingga dalam menafsirkan ini harus hati-hati. Jadi bersemayam dalam makna bukan seperti manusia bersemayam di satu tempat duduk, ya. Tetapi ada yang menafsirkan bahwa Allah ada di mana-mana, ya. Bersemayam artinya semua langit dan bumi ini ada genggaman, ada kekuasaannya di sini. Dikatakan dalam ujung ayat ini, bulan dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah Allahul khalqu wal amr. Ingatlah menciptakan memerintah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tabarakallahu rabbul alamin. Masjid Allah Tuhan semesta. Jadi tadi cara mengenal Allah itu adalah kita bisa melihat peristiwa-peristiwa alam yang ada di sekitar kita. Karena itu semuanya tidak lepas dari apa yang Allah sebutkan adalah tunduk kepada perintahnya. Kucing anjing bisa dia berdamai tunduk pada perintah Allah SWT. Air mengalir dari dataran tinggi terus tidak berhentinya, ya, tunduk pada kehendak Allah. Matahari bergerak dari pagi dari timur ke barat, bergerak konstan, ya, sehari, 2 hari, 1000 hari, sejuta hari, berjuta-juta hari, dia terus bergerak, tidak berubah, tidak tiba-tiba cepat gitu, ya. Oleh apa tuh, waduh itu bisa hancur dunia ini kalau matahari berubah geraknya itu, ya. Kalau terjadi kemarin gerhana bulan itu adalah sunatullah, akan terjadi karena posisi bulan matahari yang berbeda. Dalam porosnya dia bergerak, maka suatu waktu, ya, bumi menghalangi bulan, ya, karena cahaya bulan itu kan sinar matahari, ya, sinarnya terhalang oleh bumi, itu terjadi gerhana. Peristiwa alam yang terjadi bukan sekali 2 kali, itu terus dalam periode tertentu. Ahli astronomi, ilmu falak bisa menghitungnya, ya, gitu. Jadi kita bisa menghitung bulan Ramadan, bulan Syawal itu karena Allah menggerakkan matahari bulan itu dalam porosnya, dalam gerakan yang konstan, tidak berubah, tidak menjadi lambat, tidak menjadi cepat, gitu, dia akan berubah. Kalau buatan manusia mesti berubah, ya. Ini nggak ada kipas. Kalau kipas, ya awalnya cepat kayak baru ini, tapi karena aus berubah, berkurang, ya. Mobil punya motor juga sama, ketika barunya enak, ya, tapi lama kelamaan ada yang kerusakan, ada yang keseimbangan, nggak enak, perbaiki lagi. Nah, itulah buatan manusia. Tapi alam semesta ini adalah buatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia bisa memperhitungkannya. Kapan lebaran Idul Fitri, kapan Idul Adha, kapan haji dan sebagainya. Ya? Karena itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dirindukan oleh manusia adalah kasih sayang. Betul? Anda mengharapkan kasih dari yang lain. Jangan curang, jangan jangan apa istilahnya apa ya? Kita berharap kasih sayang orang lain, tapi kita tidak pernah menyayangi orang lain. Apa itu namanya? Hah? Ya, menyayangi itu bukan menyayangi pasangan lawan jenis saja. Semua makhluk Allah. Karena di situ ketika kita sayang pada makhluk Allah ini, perlu bantuan, kita bantu, di sana ada pahala. Anda pernah mendengar mungkin kisah seorang PSK
yang menggunakan sepatunya mengambil air untuk seekor anjing, saudara. Dengan amalnya itu menjadi amal utama di hadapan Allah SWT. Ya? Kita juga tidak tahu amal mana yang mungkin di hadapan Allah bagus. Mungkin karena menolong teman Anda, mau nulis nggak ada ballpoint, ya, Anda kemudian ada 2 dibantu sehingga teman Anda itu merasa bahagia, senang sekali. Wah, ini kalau saya nggak sempat nulis, waduh saya kelewati informasi ini. Bisa jadi amal itu yang terbaik di hadapan Allah SWT. Ya, ini kasih sayang. Sejahtera, ingin sejahtera? Ingin sejahtera enggak? Iya, Anda korban perasaan, korban waktu, korban biaya. Sekarang ini kuliah, banyak pengorbanan. Ingin suatu saat Anda hidup sejahtera. Sejahtera terpenuhi kebutuhan lahir batinnya untuk diri kita, untuk keluarga dan seterusnya. Aman, ya, adil, lembut, santun, bijaksana, amanah, pemaaf, pandai, sabar. Ini ada dalam asmanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap Jumat kita baca Asmaul Husna. Harusnya diresapi insya Allah. Kalau itu terus dibaca, karena itulah cara kita mengenal Allah. Dan Allah, kalau Allah itu Ar-Rahman, kasih sayang, Allah akan menimbulkan rasa kasih sayang kepada yang lain. Tapi syaratnya apa? Kita harus berusaha menjemputnya, ya? Menjemputnya. Sejahtera. Ya, sekarang ini Anda ikhtiar untuk mencapai kesejahteraan. Allah Maha Sejahtera, maka sebutlah nama Allah, selalu dzikir pada Allah, memohon pertolongan Allah, karena Allah sumbernya kesejahteraan. Ya, sumber kesejahteraan. Kemudian aman. Ya, tadi malam ribut di RT, ada yang mencoba mengambil motor, keburu ketahuan. Gitu. Kita ingin aman. Aman, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tapi syariatnya juga tetap harus jaga-jaga. Ada sahabat Rasul, itu onta, sahabat sudah diikat onta? Enggak, kita mohon pertolongan Allah saja, aman. Ya, tidak, tetap Anda harus ikat ontanya, baru tawakal ke Allah. Ya, jadi ada upaya. Jamaah, alhamdulillah, bisa kita paham dalam memahami bagaimana cara mengenal Allah itu adalah bisa berangkat dari mengenal yang ada pada lingkungan Anda semuanya. Kemana saja main, jangan lupa Allah SWT. Pangandaran lihat pantai yang indah, sunset atau sunrise, subhanallah, ya Allah, Kau ciptakan matahari berpadu dengan pradip ketika dia mau terbenam, indahnya pemandangan, ya Allah. Terima kasih ya Allah, mata ini masih dengan kesempatan melihat indah sunset ini. Ya, begitu. Ke pegunungan demikian juga. Nah, lihat, sekarang ada taman bunga di Jatinangor, ya, kan itu. Udah lihat belum? Ya, mengpengsan karcis jadi tiket. Ya, lihat-lihat di sana, masya Allah. Ya, indahnya ciptaan Allah SWT ditata oleh manusia. Ya, semakin indah lagi. Ya, ditata. Tapi semuanya lah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sayangnya ini gak ada suaranya nih, Asmaul Husna, ya. Ya. Ini kalau bacanya kita sampai jam berapa ini? Jam 9. Berapa menit lagi? Berapa jam lagi?
Hah? 20. Ya. Ini suaranya, audionya sayang ya. Ya, mudah-mudahan kalau nanti sekarang Anda sudah hafal, hampir semuanya hafal Asmaul Husna, maka mari kita amalkan. Bukan sudah sebutkan di sana, di dalamnya ada makna-makna, semuanya yang ditanamkan, yang menyebut asma-asma Allah itu adalah ada yang sesuai dengan sifatnya, ada beras kita mengajar berdasarkan sifatnya, marifatullah itu wujud kita bakal dan seterusnya. Nah, semua asma-asma Allah itu adalah apa yang Allah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Adil, Allah Maha Sayang, Allah Maha Bijaksana, Allah Maha Kuat, ya. Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampun, ya. Semuanya ada. Semua yang diinginkan manusia ada di Allah. Ya. Jadi tidak usah lagi mengenal Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lewat aja. Makanya yang lain kali kesempatan lagi untuk ini ya. Ini baru satu, ini saya ikut training ini tahun 2009 spiritual building ya. Nanti ada tentang mengenal Allah, mengenal alam semesta, birrul walidain ya. Nah 2009 gitu ya. Katanya alhamdulillah ketemu lagi nih ya. Ya, kalau ada tanya jawab boleh dulu. Allah. Ya karena intinya seperti ini. Kita juga tahu apa, nggak usah banyak-banyak, tapi sekali lagi mari kita tanamkan karena kita tidak boleh menyekutukan Allah, harus cinta Rasulullah ya. Dan cara kita mengenal Allah adalah dengan cara kita melihat penciptaannya, kemudian juga melihat asma Allah Subhanahu wa taala, melalui Asmaul Husna maupun nanti dengan sifat-sifat Allah. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Toha ayat 8. Fad'uhu, berdoalah, mintalah dengan nama-nama itu. Jadi kalau kita ini diampuni, ya Ghaffar, ya ampunilah aku ya Allah, ya Rahman ya Rahim, berilah ilmu yang bermanfaat, berikan rizki yang berkah ya gitu, ya Rahman ya Aziz ya, berilah kekuatan kepada kami mau main futsal malamnya, ya Aziz ya Aziz ya, kekuatan ya gitu. Jadi sebut asma Allah ketika kita berdoa ya, kita berdoa. Oke, ada 10 menit lagi, mangga ada pertanyaan nggak? Ya. Itu 1, 2, 3 belakang dulu, perempuan nanti laki depan. Ini mic-nya nggak bisa. Nggak apa, ini dulu. Nanti yang kedua siapa namanya? Dari PS ya? Oh iya. Saya silakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Ilhaq dari jurusan Sistem Informasi. Semisal ada seseorang yang dia itu sudah mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangannya, mencintai Rasul, berbakti kepada orang tua, mengenal alam, mengenal hewan, dan mengenal asma Allah. Nah, dia itu
sudah melakukan itu semua, dan bagaimana seseorang itu tahu bahwa dia itu sudah benar-benar mengenal Allah, dan tetapi yang dia rasakan udah sesudah melakukan semua hal itu, di dalam dirinya itu selalu ada rasa iri, dengki, ataupun sombong, ataupun ketidaksabaran. Nah, pertanyaan yang satu tadi, bagaimana cara mengetahui bahwa seseorang itu benar-benar mengenal Allah? Yang kedua, apa yang dirasa kurang terhadap seseorang itu secara dia itu sudah mengenal Allah ya? Apa yang dirasa kurang pada dalam dirinya? Ya, terima kasih. Ya, siapa namanya tadi? Rian Muhammad Yaud. Rian dari Sistem Informasi. Sistem Informasi. Ada orang yang sudah amaliyahnya bagus ya, mengenal Allah ya. Bagaimana? Nah, ini sudut pandang orang lainnya berarti ya. Kalau dirinya sudah merasa karena tadi mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengenal dengan asma-asmanya Allah ya, ibadahnya, kemudian dia khusyuk di dalam salatnya. Nah, sekarang orang lain yang melihat apakah dia sudah mengenal Allah, itu mungkin yang bisa bertanya ya. Kalau dirinya kami yakin dengan amaliyah yang banyak itu dia sudah mengenal Allah ya. Nah ya, kita tinggal bahwa akmalul mu'minina ahsanuhum khuluqan. Sesempurnanya iman seseorang adalah yang paling baik akhlaknya. Ya. Jadi kalau seseorang itu menunjukkan akhlak yang baik, kasih sayang, lihat dia sayang nggak pada kerabatnya, dia sayang pada tetangga, saudara, kerabat, adik dan sebagainya. Oh, berarti dia sudah Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ya, dia sebagai seorang ya adil dalam menetapkan hukum. Ya, oh berarti dia. Itu saja. Jadi dari perilakunya, ada hadis lain yang mengatakan adinu huwal khuluq. Agama itu adalah perbuatannya yang nampaknya di situ. Ya, semuanya sama. Bagaimana untuk memeliharanya? Ya, kalau saya pernah mengatakan iman itu bagaikan tanaman, harus tumbuh di tanah yang subur, harus ada siraman air, harus ada pupuk. Ya, tumbuhnya carilah lingkungan yang soleh. Banyak sekali kalau tidak iqomah, tidak kuat imannya, dia lulusan ya dari mantan santri, ada mantan santri, jadi santri soleh, ibadahnya bagus, keluar lingkungannya nongkrong di jalan kesana kemari, hilanglah tadi kesolehannya itu karena ke sekitarnya dia dipengaruhi oleh, dan dia tidak istiqomah konsisten menjaga keimanannya. Ya, jadi pertama adalah cari yang soleh. Yang kedua, siramannya apa? Thalabul ilmi. Terus mendalam iman, mengenal Allah, cara mengenal Allah. Sekarang banyak tarikoh jalan tuh. Ada tarikoh yang memang khusus, misalnya seperti Suralaya, mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, ditanamkan juga dalam hati. Ini tujuannya supaya tadi terus mengenal, mendekat pada Allah. Ya, talabul ilmi. Yang ketiga adalah pupuknya adalah amal soleh. Terus banyak amal soleh, insya Allah akan menjaga keimanan, menjaga pengenalan kita dekat. Amal semakin dekat, masih merasa kurang. Kita sudah tahajud 11 rakaat, masih kurang ini. Duha ditambah 8 rakaat, masih kurang. Sahurnya sudah sunnah, Senin Kamis masih merasa kurang. Itulah berarti dia semakin meningkat imannya, semakin dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Begitu, merasakan kehadiran Allah. Kan dicari lagi masih yang lebih jauh. Ya, berapa tadi?
Satu perwakilan aja. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Saima Adelia Putri dari Prodi PBI, Pendidikan Bahasa Inggris semester 1. Sebelumnya Ya, silakan. Sebelumnya Bapak, saya sangat berterima kasih karena sudah mengisi acara dari KJP yang materinya sangat luar biasa. Tadi di poin kedua tentang mengenal Allah, yaitu cara kita mencintai Rasulullah. Nah, menurut ustazah saya di pengajian, cara kita mencintai Rasulullah adalah dengan cara kita mencintai Ahlul Bait. Bagaimana caranya kita bergenerasi sekarang, generasi J atau generasi milenial, untuk mencintai Ahlul Bait terutama, supaya agar kita bisa mencintai Rasulullah juga. Iya, terima kasih. Sebenarnya ada tema khusus kalau diundang lagi. Generasi milenial, generasi kolonial kalau saya. Kalau milenial itu katanya 40 tahun ke bawah ya. Malah saya terbalik. Bagaimana salah satu upaya mencintai Rasul adalah Ahlul Bait. Walaupun ini masih debat ya. Ahli Bait itu adalah Habib, Habaib, Ahli Bait seperti itu. Namun demikian yang paling penting adalah kembali kepada kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Ahli Bait betul oleh apa namanya dalam sebuah keterangan, ya Rasulullah menghormatilah ahli-ahli bait itu. Menghormati ahli bait berarti beliau, sehingga muncul ada aliran Syiah ya, yang ada Syiah ini ada yang berlebih-lebihan, jadi mengkultuskan ya. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, untuk menentukan khalifah ini para sahabat sepakat untuk Abu Bakar As-Siddiq khalifah pengganti yang pertama. Namun ada yang keinginan Sayyidina Ali karena saya adalah mantu Rasulullah SAW. Nah, disitulah karena perebutan kekuasaan di zaman Rasul itu terjadi perpecahan, muncul aliran ini ya. Jadi kalau menurut hemat kami, kalau seandainya betul di sekitar kita memang ada Ahlul Bait yang soleh, ini jangan Habib tapi kelakuannya jauh dari hak, dan sedikit ngaku-ngaku ya, wah ini Habib ya, wah ya nama irung nama dia dioperasi jadi mancung gitu ya, kelihatan orang Arab gitu. Nah, jadi kita percaya orang Habib, tetapi yang paling kita lihat contoh adalah kembali pada akhlaknya. Kalau dia betul-betul apalagi dia habaib, kemudian akhlak seperti Rasulullah, kita ikuti. Tapi kalau dia habaib tapi kelakuannya di luar itu, ya kita nggak kembali kepada farudu ilallah wa rasul, kembali ke tapan Allah dan Rasul. Dan kalau ada yang bukan, walaupun bukan habaib, seorang ulama, ustadz yang memang akhlaknya perlu contoh, kita contoh ya. Jadi jangan hanya sekedar melihat fit. Nah, memang karena kalau habaib yang sementara ini adalah orang pokoknya keturunan Rasulullah secara darah itu. Bukan tadi apa namanya sikapnya, tapi kita semua adalah kan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itu. Insya Allah kalau ada waktu lagi nanti ada sesi sebenarnya cinta temanya, ya cinta Rasul. Dan nanti soundnya bisa lebih bagus lagi supaya ya, karena agama adalah hati, berat dari hati, maka harus sentuhan hatinya harus kuat gitu ya. Jadi hanya kalau rasio aja ke depan nanti nggak masuk ke hati ya, ke iman kita. Itu saja, mungkin masih ada waktu nggak? Masih ada banyak yang bertanya sih perempuan. Oh, tapi dari tadi jangan penting acaranya. Apa pertanyaan? Singkat. Mikir kan? 9.20 ada kuliah mungkin ya?
Ya, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Tarimar Dewita dari jurusan Perbankan Syariah. Iya. Ingin bertanya kepada Bapak, Allah itu kan mewajibkan umat Islam itu untuk beribadah. Misalnya kita tuh lihat orang gila, terus yang kena mental gitu, apakah kita wajib mengajarkan kepada mereka itu tentang bagaimana cara ibadah yang baik? Seandainya, tapi kita tahu dia bakalan gak paham dengan itu. Iya. Sekian Pak, terima kasih. Iya, ada 3 orang yang tidak dicatat amalnya. Ya, teks hadisnya saya lupa ingat. Ada 3 orang yang tidak dicatat amalnya. Pertama, ya tidak normal kan ya. Orgil. Tahu orgil? Jadi apapun yang dia lakukan tidak kena hukum dia. Ya. Jadi kalaupun misalnya kalau gangguan jiwanya sedang terganggu membunuh itu ada keringan ya. Ya. Jadi artinya wajib ya sholat juga. Sholat wajib bagi orang yang akalnya sehat, gitu ya. Yang kedua, anak yang sebelum balik itu tidak dicatat amalnya melakukan apa. Yang ketiga adalah orang yang tidur sampai setiap bangun. Jadi kalau mimpi pacaran rumah dosa tuh, mimpi mantu. Ya. Nah, berpegang-pegangan mimpi mah dosa, teman. Tapi kalau di alam nyata dosa begitu. Jadi tidak ada kewajiban kita mengajarkan sesuatu kepada orang yang tidak sehat akalnya. Ya, kalaupun ada yang terbelakang bisa komunikasi sebisanya. Allah tidak akan memaksa dia seperti orang normal. Kalau sholat seperti orang normal, dia sekemampuan dia. Begitu kewajiban yang masih sehat normal seperti itu terhadap orang-orang yang demikian itu. Yang paling kewajiban pertama kalau kita punya mengusahakan adalah menyembuhkan dulu penyakitnya, baru kita bimbing setelah sadar. Gitu ya. Paham ya? Jadi tidak ada kewajiban itu terhadap orang lain. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata kalimat yang kurang berkenan disampaikan di sini. Hakikatnya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah adalah kesalahan biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustaz kita Al-Mukarram Studi. Baiklah teman-teman, dikarenakan waktu yang semakin mepet untuk kegiatan selanjutnya, maka kita segera tutup saja acara kita pada pagi hari ini. Kita tutup dengan melafadzkan hamdalah bersama-sama dan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.